Upaya Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang Rusia dan Ukraina seolah menjadi tidak berarti. Berbagai pernyataan yang telah keluar dari mulut Trump tak direspons dengan baik oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Putin justru memberikan lampu hijau kepada negaranya untuk menggempur habis-habisan Ukraina dengan serangan udara. Kini, kredibilitas dan posisi politik Trump dipertaruhkan, terutama setelah janjinya untuk mengakhiri perang dalam 24 jam terbukti tak realistis. Dengan demikian, apakah AS perlu mengambil tindakan lebih keras? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pernyataan Trump di media sosial terkait upaya mengakhiri perang di Ukraina semakin dianggap tak berarti, terutama saat peluang untuk tercapainya gencatan senjata dan perdamaian semakin menipis. Banyak pihak menunggu apakah Trump berani memperkuat retorikanya terhadap Putin dengan tindakan nyata. Namun, Kremlin tampaknya yakin Trump tidak akan melangkah sejauh itu. Putin sendiri menanggapi frustrasi Trump atas serangan drone Rusia yang semakin brutal sebagai sekadar beban emosional berlebihan. Sejarah juga menunjukkan pemimpin Rusia itu sering lolos dari konsekuensi atas tindakan agresifnya terhadap Ukraina. Kritik keras Trump terhadap Putin di platform Truth Social bahkan menyebut Putin gila juga diimbangi dengan sindiran terhadap Ukraina dan Presiden Zelensky. Ini menimbulkan kesan retorika Trump lebih banyak menyasar semua pihak ketimbang secara tegas berpihak pada korban. Padahal, serangan Rusia yang terus meningkat terhadap warga sipil Ukraina menjadi semacam ujian bagi Trump. Apalagi hanya berselang seminggu setelah panggilan teleponnya dengan Putin yang tidak menghasilkan langkah konkret menuju perdamaian. Trump kini dihadapkan pada dua pilihan besar. Pertama, ia bisa menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia, meskipun sebelumnya ia menyebut langkah tersebut bisa menghambat diplomasi. Pilihan lain adalah meminta Kongres untuk menyetujui pengiriman bantuan senjata dan amunisi ke Ukraina, kebijakan yang justru bertentangan dengan janji kampanyenya untuk menghentikan pengeluaran besar di luar negeri. Opsi ini akan memalukan secara politik bagi Trump karena secara tidak langsung mengakui pendekatannya terhadap Putin selama ini keliru. Namun ada pula kemungkinan yang justru paling ditakuti Ukraina dan sekutu Eropanya. Trump mundur dari keterlibatan, berdalih bahwa kedua pihak tidak menginginkan perdamaian dan mengarahkan AS untuk menarik diri sepenuhnya. Hal ini bukan hanya akan memperparah penderitaan warga Ukraina, tetapi juga mengesahkan perampasan wilayah oleh Rusia dan menciptakan presiden berbahaya bagi keamanan global. Indikasi arah kebijakan seperti ini mulai tampak, termasuk komentar dari Menlu AS Marco Rubio dan Wapres AS JD Vance yang menyiratkan mundurnya AS adalah opsi yang sedang dipertimbangkan. Dalam unggahan di Truth Social, Trump menulis perang ini adalah konflik Zelensky, Putin, dan Biden, bukan miliknya. Pernyataan ini bisa dibaca sebagai dalih jika ia ingin menarik diri dari konflik. Namun jika Trump ingin memulihkan kredibilitasnya, terutama setelah klaimnya ia bisa mengakhiri perang dalam 24 jam terbukti mustahil, ia harus mengambil langkah konkret. Salah satunya adalah dengan memberlakukan sanksi sekunder terhadap pihak-pihak yang masih menjalin hubungan ekonomi dengan Rusia. RUU bipartisan yang digagas oleh Lindsey Graham dan Richard Blumenthal yang telah didukung oleh 81 senator bisa memberi Trump pijakan hukum untuk melakukannya. Selain itu, Trump juga bisa meningkatkan sistem pertahanan udara Ukraina dengan memberikan lebih banyak rudal Patriot guna menghadapi serangan drone dan rudal Rusia. Namun keputusan semacam ini bukan tanpa risiko karena bisa memicu eskalasi dan memperbesar peluang konfrontasi langsung antara Rusia dan Barat, sebuah pertimbangan yang selama ini membuat Biden bersikap hati-hati dan Trump tampak lebih pasif. Meski begitu, mungkin Putin sudah mendorong Trump pada titik di mana ia tak lagi bisa menghindari kenyataan. Mantan Duta Besar AS untuk Ukraina, William Taylor, menyatakan kecaman retoris semata tidak lagi cukup. Menurutnya, harus ada tindakan nyata termasuk sanksi dan dukungan militer bagi Ukraina. Ex-Mayor Angkatan Darat AS, Mike Lyons, juga menganggap Trump sedang mencoba menguji opini publik AS apakah lebih banyak keterlibatan di Ukraina akan diterima atau tidak. Sementara itu, para sekutu AS di Eropa seperti Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Friedrich Merz tampaknya mulai merasakan Trump mungkin sedang mengubah sikapnya.
namun arah pasti kebijakan Trump tetap sulit ditebak. Beberapa diplomat Eropa tetap meragukan apakah kecaman terbaru terhadap Putin akan diikuti dengan tindakan konkret. Pasalnya, selama ini Trump dikenal enggan mengkritik Putin secara terbuka, dan kekejaman Rusia bukanlah hal baru dalam konflik yang telah berlangsung 3 tahun ini. Banyak pengamat menilai retorika Trump lebih ditujukan untuk mengalihkan perhatian media daripada sebagai awal perubahan strategi. Retorika keras tanpa aksi hanya akan memperkuat persepsi bahwa Trump terus dipermainkan oleh Putin. Jika ingin menjaga kredibilitas dan pengaruh AS di panggung global serta mencegah kekacauan lebih lanjut di Eropa, maka AS mungkin memang perlu mengambil tindakan yang lebih keras. Pantau terus perkembangan konflik di Ukraina hanya di YouTube Kompas.com.